Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu dalam renungan harian edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru yang telah Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat semalam, sehingga kami boleh bangun dengan sehat walafiat untuk memulai tugas kami di hari yang baru ini. Mengawali hari yang baru ini, kami hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar Ia menerangi dan membimbing hati kami, agar kami dapat menangkap apa yang Kau sampaikan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan renungkan bersama diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak-anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam masyarakat
ada pelbagai macam-macam pandangan tentang apakah yang akan terjadi setelah orang mati. Ada yang mengatakan bahwa sesudah orang mati ya selesai, tidak ada apa-apa lagi. Ada yang mengatakan bahwa ya sesudah mati ada kehidupan yang lain, dan macam-macam pandangan yang lain. Demikian pula halnya dalam masyarakat Yahudi. Dalam masyarakat orang Yahudi ada pelbagai macam-macam kelompok dengan macam-macam aliran kepercayaan. Salah satunya adalah kelompok orang Saduki. Orang Saduki adalah orang Yahudi yang kaya dan berpendidikan. Jumlah mereka sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi pengaruh mereka cukup besar, sehingga banyak yang menduduki posisi penting dalam kepemimpinan bangsa. Orang-orang Saduki hanya percaya pada pengajaran Perjanjian Lama. Mereka tidak mengikuti tradisi yang dianut oleh orang-orang Farisi. Mereka tidak mempercayai kebangkitan dengan alasan mereka tidak menemukan pengajaran tentang kebangkitan dalam Perjanjian Lama. Mereka percaya bahwa ketika tubuh mati, jiwa pun mati. Maka pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Saduki kepada Yesus bukanlah pertanyaan untuk mencari jawaban, tetapi sebenarnya untuk mengolok-olok Yesus. Tetapi apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus sangat jelas. Menurut Yesus, keadaan setelah kebangkitan tidak lagi sama seperti kehidupan sebelum kematian. Sebab keadaan setelah kebangkitan lebih tertuju kepada persekutuan bersama-sama dengan Allah dan tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi. Itulah yang dimaksudkan Yesus dengan ungkapan hidup seperti malaikat di surga. Yesus juga secara langsung mengambil contoh dari kitab Musa, kitab yang sangat dihargai oleh orang-orang Saduki, untuk lebih memperjelas pernyataannya. Yesus mengatakan bahwa dalam kitab Taurat, dalam peristiwa ilalah yang terbakar, dari dalam ilalah yang terbakar itu terdengar suara, "Aku adalah Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Yakub." Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah adalah Allah orang yang hidup. Dengan berbuat demikian, Yesus menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang Saduki itu tidak mengerti dengan benar dan tepat isi kitab yang mereka hargai itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman kekatolikan mengajarkan kepada kita bahwa roh akan tetap hidup ketika tubuh kita mati. Namun roh akan mendapat tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan atau tubuh yang kekal. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan menunjukkan bahwa mereka tidak memahami pernyataan firman mengenai kebangkitan. Mereka tidak menyadari bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang ke dalam kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak orang yang berusaha mengungkapkan misteri di balik kematian. Namun, apa yang Yesus katakan memberi gambaran bahwa kematian bukanlah akhir hidup, melainkan sebuah permulaan hidup yang baru, hidup baru bersama dengan Allah. Masalahnya, apakah keseharian kita sungguh selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Dan dalam mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita,
kita selalu merindukan janji Allah akan hidup kekal yang disampaikan oleh Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kebangkitan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Setiap orang yang hidup dan percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya, tetapi akan kubangkitkan pada akhir zaman." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jelas bagi kita orang beriman Katolik bahwa kematian bagi orang beriman yang percaya kepada Yesus, secara khusus orang Katolik, diajarkan kepada kita, dan ajaran itu sungguh benar, bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan itu, tetapi kematian adalah awal untuk hidup yang baru, hidup untuk menikmati hidup kekal bersama dengan Allah. Oleh karena itu, janji Tuhan ini akan diberikan kepada kita apabila dalam seluruh kehidupan kita, selama kita berada di dunia ini, kita berjuang senantiasa untuk hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk semakin meyakini dan menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita akan menikmati hidup kekal bersama dengan Dia. Akan tetapi, hidup kekal itu harus kita perjuangkan dalam kehidupan dengan selalu hidup melaksanakan, mentaati segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita selama kita berada di dunia ini. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang sungguh beriman dengan sejati. Selamat pagi, Tuhan memberkati.